Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema, apakah mantan masih berkhayal saat-saat romantis bersamamu? Jawabannya tentu saja. Ya. Ini pertanyaan yang mungkin selalu muncul tuh, bahkan mungkin setiap hari. Kita kan selalu membayangkan mantan, selalu berkhayal tentang mantan, selalu merindukan mantan, selalu menghayalkan masa-masa indah saat masih bersama mantan dulu. Apalagi kalau kita memang suka ya melihat foto-foto kenangan saat masih bersama mantan dulu, melihat video-video kenangan saat masih bersama mantan dulu, sedang jalan-jalan, sedang belanja, sedang makan-makan, dan seterusnya. Sehingga wajar ya jika kemudian kita masih terus berkhayal tentang mantan. Kalau kita berkhayal tentang mantan, kita kemudian bertanya-tanya, apa cuman kita yang seperti ini? Apakah mantan juga pernah berkhayal masa-masa indah, masa-masa romantis saat bersama kita dulu? Nah, jawabannya tentu saja iya. Kapan itu dan kenapa? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang pertama, sebab waktu ya adalah ketika si mantan ini memang dia sedang mengalami kejenuhan bersama orang ketiga atau bersama pasangan barunya. Jenuh. Manusia itu walaupun dia sangat menginginkan pasangannya itu, kejenuhan itu bisa saja muncul ya. Kita sangat menginginkan punya mobil mewah. Kita punya mobil mewah, tapi jenuh juga tuh kita make mobil mewah setiap hari. Ya, kita pengen juga ya, misal berangkat kerja atau jalan-jalan naik sepeda motor. Setiap hari itu makan daging terus. Orang merasa jenuh juga. Orang pengen makan sayur-sayuran dan seterusnya. Ya, ada satu buah lagu favorit kita dengan mantan. Kita suka sekali lagu itu, tapi kita dengarkan terus setiap hari. Rasanya jenuh juga. Begitu juga mantan. Dia bersama orang ketiga, bersama pasangan barunya setiap hari. Dia juga akan mengalami kejenuhan. Saat dia mengalami kejenuhan, dia butuh refreshing, butuh menyegarkan hatinya, batinnya. Biasanya yang orang lakukan adalah dengan mengenang masa lalunya. Jika kita adalah satu-satunya mantan bagi mantan, ya, jadi kita itu cinta pertamanya. Setelah itu baru dia ketemu orang ketiga. Maka mantan punya kenangan bersama siapa lagi? Tentu bersama kita. Ya.
Bagaimana kalau mantan ini punya begitu banyak mantan? Mantannya saja ada 12, kan dia bisa refreshing dengan berkhayal tentang mantan-mantannya yang lain-lain yang sebelumnya. Kita paling tahu ya betapa spesialnya kita. Dengan kita, dia menjalani cinta yang berbeda dengan mantan-mantannya terdahulu. Misal mantan-mantannya terdahulu orang tuanya oke saja. Sementara dengan kita harus sembunyi-sembunyi karena orang tuanya menolak. Ya, jadi penderitaan saat bersama itu membuat seseorang lebih spesial di hati daripada yang menjalani tadi biasa-biasa saja. Nah, saat dia jenuh. Yang kedua, saat dia terluka, saat dia dikecewakan oleh pasangan barunya, oleh orang ketiga pada saat ini, maka dia butuh menyandarkan hatinya. Dia menyandarkan hatinya pada apa? Pada kenangan. Ketika dia mengingat kita, dia juga bisa tersenyum kembali karena dia tahu bahwa dia pernah dicintai dengan tulus. Dia pernah disayangi dengan sungguh-sungguh, yakni saat bersama kita. Jadi saat dia terluka, saat dia dikecewakan, saat dia dikhianati. Ya. Nah, yang ketiga, tadi saat kita menghayalkan mantan. Nah, ini sering sekali sudah saya bahas. Saat kita menghayalkan mantan, memikirkan mantan, maka pikiran kita langsung terhubung dengan mantan. Ya. Penelitian Profesor Digby Tatum dari Sheffield University bahwa pikiran manusia dengan manusia yang dia pikirkan itu terhubung seperti halnya wifi. Dan mantan memahami, bahkan mantan juga memahami itu. Kita sedang menghayalkan apa, memikirkan apa. Dia memahami dengan cara apa? Kan jaraknya jauh, tidak pernah ketemu. Dia memahami dengan intuisinya. Intuisi itu adalah kemampuan untuk memahami sesuatu tanpa harus ketemu, tanpa harus mendengarkan, tanpa harus melihat, tanpa harus membaca. Itu intuisi. Ya. Kita punya intuisi yang sangat kuat. Apalagi kepada orang-orang yang memang dekat dengan kita. Ya, orang tua kita lagi tidak punya duit. Kita bisa tahu orang tua kita sedang kurang sehat. Kita bisa tahu tanpa perlu mereka telepon. Misal jarak kita dan orang tua jauh, kotanya beda. Itu namanya intuisi. Ya. Bahkan sampai kebutuhannya kita tahu. Oh, butuh duit nih sekarang. Ya. Mantan juga begitu. Intuisinya akan memberitahu dia bahwa kita sedang menghayalkan dia. Bahwa kita sedang menghayalkan masa-masa romantis. Misal ketika sedang di rumahnya mantan. Ya. Itu langsung dia pahami. Dia jadi tahu dengan intuisinya. Nah, jadi terjawab ya. Apakah mantan juga masih menghayalkan kita seperti kita melakukannya? Jawabannya tentu saja. Nah, sekarang yang paling penting ya, artinya mantan masih juga memikirkan kita. Mantan juga bisa jadi merindukan kita. Yang paling penting sekarang kita berdoa agar mantan menjadi jodoh kita selamanya dunia akhirat. Kalau mantan ditakdirkan bukan jodoh kita, kalau perpisahan itu adalah pertanda bahwa mantan bukan jodoh kita, takdir tidak bisa kita tolak. Takdir harus kita terima. Takdir tidak bisa berubah kecuali dengan doa. La yarutul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa mengubah takdir, tidak ada yang bisa menolak takdir illa doa, kecuali doa. Kita berdoa
Ya, kita minta kepada Allah agar mantan ini menjadi jodoh kita dunia akhirat. Allah kabulkan, Allah takdirkan kita dan mantan berjodoh. Maka mantan akan kembali kepada kita, walaupun mungkin saat ini perpisahan kita dan mantan sudah cukup lama. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.